Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Desembri MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia MKWU 4108 dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama mari kita ucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan nikmatnya juala saya dapat menyampaikan penjelasan tentang COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Randa Ramadana dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPBJJ Banjarmasin. Baik, pertama-tama apa itu COVID-19? COVID-19 bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019 atau yang disebut juga dengan COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah, bahkan kematian, dan memerlukan bantuan medis. Tentunya kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Virus ini menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terkontaminasi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus ini lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat yang ramai. Selain mengakibatkan pandemi, COVID-19 juga berdampak terhadap lingkungan hidup, pendidikan, dan bahkan ekonomi. Hal yang terjadi pada lingkungan sekitar adalah pembatasan sosial atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang biasa disebut PPKM di beberapa daerah yang berstatus waspada. Pada sektor pendidikan, menurut Kemdikbud, setidaknya terdapat 3 potensi sosial negatif berkepanjangan yang mengancam peserta didik akibat pandemi COVID-19. Ketika dampak tersebut, yang pertama adalah putus sekolah, karena tidak sedikit orang tua yang kehilangan pekerjaannya dan lebih memilih anaknya berhenti untuk bersekolah dan memilih memperkerjakan anak untuk membantu perekonomian keluarga akibat krisis ekonomi yang terjadi. Selain itu, banyak orang tua yang tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Yang kedua, penurunan capaian belajar. Tidak bisa dipungkiri, keadaan sosial ekonomi tiap keluarga itu berbeda-beda. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Hal lain yang menjadi perhatian adalah resiko terjadinya learning loss. Studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir adalah kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Selama pemberlakuan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ, peserta didik lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini tentu meningkatkan risiko kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa diketahui oleh guru. Selain kekerasan di rumah, risiko eksternal juga menjadi hantu bagi peserta didik. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan di kalangan remaja. Di sektor ekonomi, dampak yang pertama yang sangat terasa adalah melemahnya konsumsi rumah tangga. Kedua, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketiga, perlemahan ekonomi daerah dan nasional. Dan keempat, pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Ada beberapa
hal yang dilakukan agar terhindar dari COVID-19 seperti selalu jaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, kenakan masker di ruang publik, cuci tangan secara rutin, ikuti vaksinasi. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu. Jika demam atau batuk dan kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Telepon terlebih dahulu agar penyedia pelayanan kesehatan dapat mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda dan mencegah penyebaran virus serta infeksi lainnya. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.